Ya, polisi yakin Putri Chandrawati akan kooperatif setelah pemeriksaan meski tidak ditahan atas alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan, Putri tetap pada keterangannya ada pelecehan seksual dalam kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak, dan Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi kuasa hukum Putri Chandrawati, namun hingga kini belum ada tanggapan. Selamat sore Pak Nelson dan Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak. Ya. Ya, Pak Nelson, setelah diperiksa selama 12 jam kemarin, Putri Chandrawati tidak ditahan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Nelson? Pak Nelson, mohon maaf, boleh didekatkan mikrofon Anda? Karena suara Bapak tidak terdengar, Pak Nelson. Mudah-mudahan bisa kedengaran. Ya, silakan, ya. Baik. Silakan Pak Nelson. Nah, kalau ditanya dari tanggapan klien kami dari kuasa hukum, tentunya tetap kita masuk di satu puzzle untuk Wonder Woman ini. Kemarin kita sudah masukkan satu LP lagi tanggal 26 Agustus ya, dengan tuduhan tindak pidana pengaduan persangkaan palsu 317 318 KUHP. Kita coba dulu biar jangan bergerak-bergerak lagi lah, jangan kemana-mana, pergi kemana-mana kok jalan-jalan sehat dan penyidik menyuruh pulang. Wah, ada apa ini? Jadi kalau kemarin kan surat tersangka sudah 5 orang, kalau balik ke rumah lagi jadi 4 orang kan ini. Biar langsung baju orange lah, biar pernah kita lihat dulu baju orange di kondisi ini. Selalu kita harapkan hukum itu harus adil ke siapa saja. Jangan bisa pulang tes kesehatan, datang pakai kerudung, pulangnya nggak tahu masuk dari mana. Kalau kami ke baris krim itu jelas satu pintunya dari sebelah Trunojoyo ini wartawan dikecohkan. Jadi seluruh republik ini sudah boring untuk yang satu ini. Demikian. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini memang alasan dari pihak penyidik ini menyatakan tidak menahan Putri karena alasan kesehatan. Sebenarnya seberapa kuat alasan ini bisa digunakan oleh tersangka sehingga bisa tidak ditahan? Terkait dengan kewenangan penyidik, ya, penyidik memang mempunyai kewenangan yang sifatnya subjektif, ya, untuk menahan atau tidak menahan. Saya berharap bahwa tidak ditahannya Ibu Putri ini hanyalah satu strategi agar Ibu Putri kooperatif, ya, kooperatif gitu ya. Kalau memang setelah diberi kesempatan dan tidak juga nanti setelah pemeriksaan sebagai tersangka selesai, ya, kan ini belum selesai, konfrontasi belum selesai. Saya rasa setelah konfrontasi selesai, keterangan kepada tersangka sudah cukup, bisa ditetapkan status penahanan. Ya, karena polisi atau penyidik telah menetapkan pasal 340. Itu kan pasal yang serius, ya, bukan sekedar pasal 372 penipuan penggelapan, ya, bukan pasal obstruction of justice, ya, tapi ini adalah pasal pembunuhan. Jadi kalau kepentingan strategi penyidik tidak menahan masih bisa diterima, tapi setelah nanti keterangan dari Putri sebagai tersangka sudah cukup, menurut saya harus ditetapkan penahanan. Ya, Pak Nelson, penyidik Polri juga menjamin bahwa Putri Chandrawati akan kooperatif dan penyidik masih menunggu pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan pada Rabu pekan depan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Nelson? Luar biasa penyidik yang menjaminnya. Biasanya permohonan keluarga ini. Kalau dibilang kesehatan segala macam,
lebih kurang 47 hari. Dokter mana yang kita mau panggil lagi supaya sehat ini, punya anak kecil? Di penjara yang hamil, yang melahirkan juga. Sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin seluruh kehidupan bangsa Indonesia, masyarakatnya juga. Nah, jadi kita kan sabar, menunggu. Apa hasilnya? Kita nggak pernah tahu. Khususnya kami kuasa hukum, kalau nggak diminta bahan, nggak diminta SP2HP, nggak dikasih, dan sebagainya. Inilah saya sebut tadi luar biasa, wanita perkasa yang satu ini. Harusnya sebuah pasangan abadi bisa ketemu di Bayangkara di sana. Kalau memang salah, kalau memang benar, ya kan ada upaya-upaya hukum, ada alat bukti, ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Jadi kembali, kami tetap tidak dapat mengatakan apa-apa. Kalau dari awal Bunda baik ini kok terakhir berubah dan membalikkan fakta lagi, hingga kembali kami memasukkan surat laporan tadi. Demikian. Baik, memang Ibu Putri Tidaitan ini tidak hanya satu-satunya topik yang dibincangkan masyarakat, namun juga pengajuan banding oleh Verdi Sambo. Pak Sugeng, tanggapan Anda mengenai banding Verdi Sambo ini seperti apa untuk statusnya yang dicopot dari kepolisian? Terduga pelanggar dalam pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian, walaupun sudah dinyatakan telah dijatuhi putusan etika maupun putusan administratif, memang tetap untuk mengajukan banding, karena itu adalah hak yang terbuka diatur dalam Perpol 7 nomor 2022. Ya, saya melihat Sambo akan menggunakan waktu maksimal yang dimilikinya 24 hari, ya, untuk bisa mengupayakan perubahan putusan. Entah apa yang terbayang dalam diri Sambo atau strategi apa yang dipakai. Kalau secara substantif tampaknya tidak ada peluang untuk bisa berubah putusan, kecuali ada perlawanan lain di luar sidang Komisi Kode Etik Kepolisian untuk meminta banding atau apa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam peraturan Perpol nomor 7 tahun 2002 ada potensi Sambo juga mau menggunakan kecepatan mengundurkan diri. Gitu. Baik, Pak Sugeng, nanti penyidik Polri akan memeriksa para tersangka, mengkonfrontasi seluruh keterangan dari tersangka pada Rabu pekan depan. Apa harapan Anda kepada tim sus yang sedang bekerja agar para tersangka ini bisa terbuka dan bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya? Keterangan tersangka mau terbuka, jujur, bohong itu nggak penting. Ya. Tidak penting dari itu proses pemeriksaan pidana. Yang saya mendorong tentu adalah memperkuat alat pembuktian lain, ya, alat pembuktian lain. Saksi, keterangan ahli, ya, kemudian petunjuk, ya, saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan juga bukti surat yang lain. Jadi jangan bergantung pada keterangan tersangka yang bisa berubah-ubah, bohong. Baik, Nelson, Rabu itu satu proses aja untuk melengkapi berkas, ya, karena ada keterangan yang berbeda. Baik, Bang Nelson, hari Rabu depan rencananya 5 tersangka akan dikonfrontir. Seperti apa tanggapan Anda? Penyidik mengumumkan tanggal Rabu, ya. Betul. Nah, kita tetap menunggu. Tidak ada upaya lain selain menunggu apa tadi yang sudah diumumkan Kadif Humas Bareskrim. Kalau bersikap, kami akan mengatakan fenomena apa lagi yang muncul nantinya. Kalau biasanya masuk ke persidangan pun atau rapat terbuka, tertutup. Nah, ini ada lagi fenomena lain, tertutup. Nah, kapan ada? Ya, kapan ada bisa kita nikmati sebuah peradilan yang fair? Janganlah
peradilan fair yang terjadi di Indonesia ini. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Pak Nelson Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Joshua, dan juga Pak Sugeng dari IPW telah bergabung bersama kami di iNews Sore.